Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi. Kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi kelompok atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Janji secara bersama-sama yang Beberapa hari lagi, proses transisi pemerintahan hasil pemilu 2024 mulai bergulir. Diawali dengan pergantian anggota DPR masa jabatan 2019-2024 dengan anggota DPR masa jabatan 2024-2029. Pada 1 Oktober mendatang, 580 anggota DPR baru akan dilantik. Mayoritas yaitu 56% adalah wajah lama yang telah warawiri di Senayan sejak 2019. Koalisi parpol pendukung pemerintah juga akan kembali mendominasi pembuatan keputusan di parlemen. Banyak pakar meyakini kinerja DPR baru tidak akan jauh berubah dari periode sebelumnya. Pemikir Jerman terkenal Max Weber mengajukan tesis, politik adalah panggilan hidup dan tugas jabatan. Dalam Republik, Plato menjelaskan, politik adalah jalan untuk mewujudkan masyarakat yang sempurna. Begitu pula Aristoteles dalam Politik menyatakan, politik adalah cara untuk meraih sistem pemerintahan terbaik. Guru besar ilmu politik Universitas Harvard, Dennis Thompson menyatakan, politisi bukan warga negara biasa. Politisi memiliki kekuasaan atas negara, sekaligus menjadi representasi warga negara. Secara konstitusional, para politisi di parlemen memiliki 3 tugas penting. Pertama, membuat peraturan yang berkeadilan dan memihak kepentingan publik. Kedua, menyusun dan mengawasi penggunaan anggaran. Ketiga, mengawasi jalannya pemerintahan. Parlemen melaksanakan tugas di tengah berbagai kepentingan. Kepentingan pribadi, kepentingan parpol, kepentingan konstituen, kepentingan koalisi, dan sebagainya. Kepentingan mana yang akan diprioritaskan tergantung pada moralitas pemilik kursi di Senayan. Sayangnya para anggota dewan kerap menampilkan perilaku tidak terhormat. Korupsi, gratifikasi, calo anggaran, hingga kekerasan. Ketidakadaban terkadang muncul saat proses pembahasan mengalami kebuntuan. Mantan Presiden Gus Dur pernah menyebut DPR sebagai taman kanak-kanak. Gus Dur bahkan mengkritik banyak anggota DPR kotor dan kreatif mencari celah yang mendatangkan uang. Sebuah survei tahun lalu juga menempatkan DPR dan parpol sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat terendah. Dennis Thompson mengajukan pertanyaan penting. Apakah etika legislatif mungkin? Kita perlu bangkit, saudara. Maka untuk bangkit itu diperlukan mereka yang menyatakan mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin bangsa ini haruslah siap lahiriah batiniahnya, pengorbanannya, bukan hanya sekedar ucapannya, saudaraku, bukan hanya kemampuan berbicara dengan retorikanya, saudaraku, tapi datang dengan kejujuran dan keikhlasan hatinya, kesiapannya memberikan pengorbanan untuk rakyat dan bangsa Indonesia ini. Parlemen sebagai tempat berkumpulnya politisi, idealnya berisi negarawan yang fokus bekerja untuk kemajuan negeri. Namun fakta di lapangan, politisi kerap berperilaku sebagai pedagang dan menggunakan lembaga politik sebagai alat transaksi dan komersialisasi. Ditambah lagi rendahnya kinerja terkait pencapaian target program legislasi dan rendahnya integritas terkait kasus-kasus korupsi, penggunaan ijazah palsu, hingga bolos rapat. DPR yang dipilih rakyat juga kerap tidak menyuarakan aspirasi rakyat. Pengambilan keputusan kerap berlangsung dalam ruang tertutup yang tidak tersentuh partisipasi publik. Prosesnya ada yang dipercepat atau dibuat lambat, seakan mengikuti pesanan.
Pemirsa, Wakil Rakyat kumpulan orang hebat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Itulah petikan lagu surat buat Wakil Rakyat yang mengkritisi perilaku anggota DPR di era Orde Baru. Tidur di saat rapat menjadi tukang stempel kebijakan penguasa adalah potret DPR di masa lalu. Lebih seperempat gerakan reformasi berlalu, apakah anggota DPR menunjukkan perbaikan perilaku? Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3S menyatakan DPR saat ini merupakan parlemen paling hening sepanjang era reformasi. Kasus korupsi, gratifikasi, calo anggaran, calo proyek, hingga calo kuota berulang kali menjerat para wakil kita. Kinerja DPR juga terus disoroti karena tidak pernah mencapai target legislasi. Bahkan rendahnya kualitas legislasi membuat ada yang divonis konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Potret buram DPR diperparah dengan konfigurasi politik yang melemahkan posisi legislatif terhadap eksekutif. Walau dipilih rakyat jelata, DPR justru kerap dinilai melayani penguasa. Padahal tata negara kita menganut prinsip trias politika. Sebuah artikel oleh pejabat UNDP bernama Frank Filner mengungkapkan DPR periode 2019-2024 aktif mendukung rezim otokrasi hukum. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Harvard, Dennis Thompson menyatakan politisi bukan warga negara biasa. Politisi memiliki kekuasaan atas negara sekaligus menjadi representasi warga negara. Dennis mengajukan pertanyaan penting, apakah etika legislatif mungkin? Harapan baru DPR baru adalah tema diskusi kita untuk pekan ini. Kita akan langsung berbincang bersama Guru Besar Antropologi Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto. Selamat malam Prof. Aji, apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam, kabar baik. Oke, dan kita juga akan berbincang bersama Dekan FEB UI Bapak Teguh Dartanto PhD. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam Terima Mbak. kasih telah hadir di Studio Metro TV dan juga kita akan membahas mengenai topik kita untuk malam hari ini dengan pakar komunikasi politik Dr. Henry Satrio. Mas Hensat, selamat malam, apa kabarnya? Selamat malam, Mbak Lara. Selamat malam, Prof. Selamat malam semuanya. Oke, Bapak-Bapak, kita akan memulai perbincangan, tapi sebelumnya kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, beberapa hari lagi formasi DPR akan berganti, anggota lama akan diganti dengan yang baru. DPR hasil pemilu, rakyat menaruh harapan baru kepada DPR baru, namun banyak pakar menduga perilaku dan performa DPR baru 11-12 dari DPR yang lama. Saya akan ke Prof. Aji terlebih dahulu. Apakah etika legislatif mungkin dan rakyat ini layak bisa mendapatkan harapan baru untuk era DPR yang baru itu? Oh ya, ini menarik pertanyaannya. Etika legislatif apakah mungkin satu hal, lalu kemudian apakah rakyat berhak atau bisa berharap bisa pada yang berharap, baru itu ya? Ada harapan nggak? Ya, itu menarik sekali. Karena tadi dibuka dengan salah satunya pendapat dari kakeknya sosiologi ya, Weber, yang bicara kalau politik itu call ya, satu panggilan suci untuk memperbaiki kondisi. Jadi itu satu hal yang kita catat pertama. Tapi juga dalam konteks sosiologi kita kenal satu konsep dasar. Kalau individu di dalam masyarakat itu selalu punya kedudukannya, punya status. Dan di dalam status itu ada perannya. Oke, kalau dia sudah menjadi legislator, anggota DPR, statusnya, perannya diharapkan seperti apa? Tentu diharapkan sesuai dengan statusnya. Ya. Nah, kalau kemudian misalnya Anda jadi host, saya narasumber, terikat dengan status dan peranan, saya bisa berharap nanti hostnya akan seperti apa, hostnya bisa berharap kita akan seperti apa. Itu ekspektasi. Ya. Nah, kemudian kalau kemudian kita tahu ada orang dipilih menjadi anggota DPR, statusnya, lalu kemudian perannya seperti apa, kalau memang itu dalam satu kondisi yang ideal, kita bisa berharap dia seperti apa. Nah, kondisi yang ideal itu seperti apa? Yang paling ekstrim tentu saja adalah kalau kondisi institusinya itu berupa kurang lebih ya, kita sebut sebagai total institution, di mana segala status dan peran itu benar-benar lurus ya. Benar. Ya. Kalau tadi anggota DPR ya perannya harus seperti ini, lurus. Tapi politik dalam hal ini kayak lembaga legislasi kayak DPR itu kan bukan total institution. Lebih seperti loosely structured community. Jadi komunitas yang sangat loose, di mana status dan perannya, nah itu dia.
Jadi persoalannya di situ ya, karena kita lihat dalam konteks perilaku politik, ya seringkali peranan dan statusnya, apalagi di dalam konteks DPR kita belajar berkali-kali, ini lebih memperlihatkan kondisi sebagai loosely structure, ya community, ketimbang semacam walaupun kita nggak mengharap itu sebagai total institution, tapi paling tidak status dan peran itu bisa kita tunggu sehingga kita bisa berharap dari orang dengan status tertentu. Nah, masih berbicara mengenai harapan, ini saya akan ke Mas Hensat. Mas Hensat, mengenai harapan, ini tapi kita lihat potret DPR-nya sendiri akan didominasi oleh wajah dan format koalisi yang sama. Berbicara harapan, apakah kita masih bisa berharap harapan yang lebih besar, perbaikan kinerja legislatif? Gini, kalau belum apa-apa kita tidak memiliki harapan positif, jadi ngeri gitu. Maka menurut saya sih harusnya kita punya harapan positif ya, karena mereka kan belum kerja. 56% orang lama, ada 44% orang baru. Kita lihat 44%-nya lah. Jadi ini harapannya sebetulnya sudah 44%. Mudah-mudahan aja anggota DPR yang lama kemudian kena virus pembaruan dari orang-orang anggota DPR yang baru ini. Tapi kan sebetulnya kalau di DPR itu tidak semudah itu Rara melihat. Ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan para anggota DPR itu, yaitu kekuatan di DPP partai politiknya masing-masing, kekuatan ketum, gitu ya. Arahan-arahan ketum itulah yang kemudian menjadi paradigma dan objektif para anggota dewan ini. Maka kalau kita bicara apakah kita boleh berharap kepada para anggota dewan, harus. Tapi yang lebih penting, seharusnya kita juga berharap pada ketum-ketum parpol itu untuk mendukung pembaruan dan fungsi-fungsi legislatif serta tugas-tugas para anggota dewan ini. Nah ini nggak bisa dikesampingkan nih, bagaimana peran ketum dalam memperbaiki atau memberikan harapan baru bagi rakyat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat kita. Oke, nah kita tinggalkan dulu mengenai harapan. Saya akan ke tugas fungsi DPR tentang budgeting, Pak Teguh. Ini menurut Anda seperti apa? Apakah DPR ini sudah maksimal atau seperti apa? Ya kita berharap lah, artinya tetap ada harapan. Harapan dengan wajah-wajah baru tadi 44%, artinya kita berharap bahwa wajah-wajah baru ini punya semangat baru, di mana mereka ya tiga fungsinya ya, legislasi, budgeting dan juga pengawasan. Saya rasa sih dengan wajah-wajah baru ini kita berharap mereka itu benar-benar memahami. Wajah barunya tapi 44%. Iya, berharap lah membawa virus baru lah ya, artinya semangat baru di mana mereka ini benar-benar bisa membawa aspirasi masyarakat yang diwakili sehingga bisa inilah berdiskusi dengan pemerintah dalam konteks nanti program apa dan anggarannya berapa. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai bahwa nanti yang terjadi lah DPR ini dalam tanda kutip mengikuti apa maunya pemerintah aja gitu loh. Artinya memang nggak ada dialektika terkait dengan program apa yang harus dibiayai yang menjadi prioritas. Ini yang menurut saya berharap bahwa di awal-awal ini mereka gaspol lah ibaratnya, menggebrak dengan program-program baru dan fokus kepada kedepannya adalah permasalahan apa sih yang dihadapi bangsa ini, dan itulah yang harus dikawal oleh anggota DPR. Jangan sampai ya bisnis as usual aja. Ya sudahlah kayak gini-gini aja, toh juga kita baik-baik aja gitu. Itu bahaya Artinya juga. sebelumnya memang bisnis as usual, Pak Teguh? Ya saya rasa sih karena memang dalam struktur yang lama kan memang nggak ada oposisi yang kuat ya, sehingga yang terjadi adalah antara pemerintah dan juga DPR ini kan sia sekata gitu, sehingga tidak ada dialektika yang dalam di dalam pembahasan-pembahasan mengenai program kerja pemerintah dan juga penganggaran. Ini ke depan kita berharap walaupun mungkin juga strukturnya mirip, tetapi anggota DPR yang baru maupun yang lama ini juga mengedepankan menyusun program dan menganggarkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ini yang menurut saya sangat penting sekali gitu. Oke, mengenai masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat, kita punya jejak pendapat sederhana dengan pertanyaan mengenai apakah DPR sudah mewakili kepentingan Anda? 85% menyatakan belum. Ini 85% loh menyatakan belumnya. Kita akan ke Pak Teguh kembali karena kita akan berbicara mengenai fiskal, subsidi, stimulus atau apapun yang dikerjakan oleh DPR dari segi anggaran dan seperti itu. Apakah menurut Anda selama ini sudahkah pro rakyat? Karena kalau apabila kita lihat dari netizen mengatakan 85% merasa belum diwakili gitu kepentingannya. Ya, ini menarik ya, ini cukup surprise juga, ada 85%
masyarakat yang diwakili oleh anggota DPR merasa belum mewakili. Ini kan ada disconnect ya antara yang diwakili dan yang mewakili, gitu. Suaranya berbeda. Tapi saya rasa kalau kita melihat terkait dengan berbagai program subsidi ataupun program-program sebenarnya kalau melihat ya APBN yang 2025 kemarin menurut saya sudah cukup lumayan lah. Artinya beberapa program itu memang ada yang memang benar-benar fokus ya untuk menolong masyarakat miskin dan rentan. Tetapi isunya adalah yang missing menurut saya adalah program-program yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah. Nah, masyarakat kelas menengah ini kan sebenarnya dia bayar pajak tetapi proteksinya nggak banyak. Nah, program-programnya ini belum banyak gitu. Dan saya rasa yang di polling ini kan bukan masyarakat yang miskin dan bawah. Mereka rata-rata yang ngisi polling seperti ini kan rata-rata kelas menengah ya. Inilah yang mengapa suaranya bisa 85%. Itulah yang menurut saya memang fokus pemerintah ke depan ini bukan hanya membicarakan kelompok miskin, kelompok rentan, tapi permasalahan kita saat ini itu malah sebenarnya kelas menengah yang jumlahnya menurun, proporsinya menurun, dan ini akan sangat bahaya kepada kelangsungan bangsa Indonesia dan juga perekonomian. Gitu. Oke, baik Mas Hensat, mengenai 10 tahun terakhir menurut Anda proses legislasi seperti apa kualitasnya? Membaik, memburuk, stagnan atau seperti apa? Kalau menurut pemerintah pasti baik kan. Tapi kalau menurut rakyat pasti akan ada koreksi-koreksi gitu. Nah ini kan menarik kalau kita lihat apakah DPR sudah mewakili kepentingan Anda. Itu kan merasa kalau dari hasil survei ini kan atau polling ini kan seperti ada gap antara rakyat dengan wakilnya gitu. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada ketidakpercayaan juga terhadap wakil rakyat dan kemudian citra yang tidak diperbaiki oleh anggota dewan secara keseluruhan. Rakyat itu kan taunya kalau anggota dewan itu lagi sidang tidur, terus kemudian kalau jalan-jalan enak gitu ya, pokoknya kemana-mana diservis sehingga mewah lah kehidupannya. Nah sementara banyak rakyat yang melihat kenapa mereka sebagai wakil itu hidupnya lebih tajir dibandingkan rakyat yang diwakilinya kan gitu. Sebetulnya waktu itu ada kesempatan tuh 10 tahun anggota DPR memperbaiki citra, ikutin aja apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan, citranya jadi positif tuh harusnya. Tapi itu tidak dilakukan, sehingga mereka membiarkan masukan-masukan atau citra negatif itu tetap ada di kepala kepala rakyat gitu. Jadi saya tahu ada beberapa anggota dewan yang memang bekerja keras untuk rakyat gitu ya. Tapi kan akhirnya rakyat itu menilainya, wah ini nggak sesuai nih dengan apa yang kita mau. Misalnya pada saat revisi Undang-Undang KPK waktu itu kan, rakyat meminta, wah jangan begitu dong. Ini harusnya segera diperbaiki sehingga KPK bisa lebih kuat dan lain-lain. Kemudian revisi KUHP, kemudian ada Undang-Undang IKN dan lain-lain ya. Kan rakyat juga melihatnya, wah ini sangat pro ke pemerintah nih. Untung aja kemarin revisi Pilkada DPR memihak rakyat ya. Jadi mungkin itu gara-gara revisi Pilkada itu, kalau enggak mungkin yang sudah nih ada 5% aja. Karena kemarin revisi Pilkada, wah ini bagus nih DPR-nya mendengarkan rakyat. Kan pada hari itu banyak rakyat yang kepikiran, ah ini pasti nggak didengerin nih. Bahkan ada yang nuduh kan, kok nggak pulang, orang paripurnanya nggak jadi. Ini kalau rakyat pulang, ini pasti pada datang nih anggota DPR terus langsung disahkan. Ada trust issue ya antara rakyat dengan wakil rakyat seperti itu ya. Saya geser ke Prof. Aji terlebih dahulu. Prof. Aji mengenai kutipan Manuel Quezon yang menegaskan bahwa loyalty to my party ends when loyalty to my country begins. Politisi kita? Iya. Saya rasa bukan politisi kita ya, itu mestinya harusnya semuanya ya. Itu kan bagian dari etika tadi ya. Kalau kita sampaikan kalau dia sudah sampai posisi tertentu ya harusnya dia lekat dengan peran tertentu. Tapi begini, itu saya secara sosiologi, secara kultural masyarakat kita sebenarnya kan masyarakat yang sangat paternalistik ya, komunal dan paternistik ya. Kalau jadi selalu ingat dengan kelompoknya dan kemudian terikat di situ. Jadi kalau itu sisi bagusnya ya, kalau kemudian kita dipilih maka mestinya kita ingat kelompok kita sebenarnya ya. Jadi kalau kemudian kita dipilih dari wilayah konstituen tertentu ya mestinya kita ke sana, sisi bagusnya. Tapi tadi Mas Hensat sampaikan juga ya, selain loyal pada kelompoknya, komunalnya, masyarakatnya, seringkali secara politik loyal kepada kendaraan politiknya. Nah, tadi memang disampaikan ada
loyal pada partai, ketua partai dan sebagainya. Tapi selain itu, selain dua hal itu, loyal kepada konstituennya dalam hal ini komunitas, loyal kepada kendaraan politiknya yaitu partai politik atau ketum. Yang ketiga, seringkali juga mereka loyal atau orientasinya pada kepentingan pribadinya sendiri. Jadi kita bicara tiga dimensi kepentingan yang di sini ya. Jadi loyalitas itu bukan tunggal kan. Bisa loyal kepada diri sendiri, bisa loyal kepada komunitasnya, bisa loyal kepada tadi kendaraan politiknya. Nah, seperti apa DPR kita saat ini? Ya, teman-teman bisa melihat sekarang. Tadi disampaikan contoh-contoh Mas Hensat, Mas Teguh tadi menunjukkan adanya ketidakpercayaan dari rakyat tadi ya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kayaknya masih belum seperti etika yang dibayangkan. Setelah selesai dengan pilkada, masuk menjadi anggota DPR, status ini, maka perannya mestinya berubah ya, jadi wakil rakyat, bukan wakil. Seharusnya, ya, idealnya seharusnya. seperti itu ya? Makanya etikanya kan seperti itu yang kita harapkan. Oke, baik. Nah, kita akan kembali membahas mengenai fungsi dari DPR, tapi kita akan melihat apa kemudian hasil jejak pendapat sederhana berikut ini mengenai apakah DPR sudah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting dengan baik seperti biasa, ataupun sama dengan polling yang tadi bahwa hasilnya mengatakan 80% mengatakan tidak. Saya akan ke Mas Hensat terlebih dahulu karena yang paling senyumnya paling lebar melihat polling ini. Mas Hensat, apabila kita lihat ada riset menyatakan DPR periode 2019-2024 aktif mendukung rezim otokrasi hukum dengan membuat landasan legal penyelewengan kekuasaan. Setuju, tidak setuju, sepakat, tidak sepakat? Ya kalau saya sih prinsipnya kalau yang bagus-bagus ya saya sepakat gitu. Yang nggak bagus-bagus kita nggak sepakat, kan gampangnya begitu. Nah, menarik itu tadi Mbak Rara. Sebetulnya pollingnya mungkin terlalu berat ya, tapi karena ini pollingnya di X, harusnya sih semuanya mengerti bahwa itu adalah fungsi-fungsi legislasinya anggota DPR. Sehingga pada saat ditanya gini ya, saya boleh kayak membandingkan gini. Ini berbanding terbalik dengan kalau ada polling tentang kepuasan pemerintah loh. Kalau kepuasan kepada pemerintah, itu orang Indonesia tuh baik-baik. Pokoknya puas aja. Itu kecintaan kepada presiden rupanya berbeda dengan kecintaan terhadap anggota dewan. Wakil rakyat. Wakil rakyat. Begitu pertanyaannya ke wakil rakyat, jawabannya tuh negatif kebanyakan gitu ya. Artinya memang bukan hanya trust issue, tapi masyarakat mungkin melihat ada gap yang sangat jauh antara mereka dan wakilnya gitu. Nah, menariknya kan tadi Mbak Rara awal-awal sudah mengatakan 44% ini anggota DPR baru. Artinya memang ada evaluation system dari rakyat untuk tidak lagi memilih anggota DPR yang menurut mereka tidak oke itu di polling-polling itu. Artinya akhirnya 44% yang baru masuk. Jadi kan itu harapan yang 44% itu. Nah, sehingga gini Mbak, kalau misalnya kemudian fungsi legislasi ini ada pengawasan, budgeting itu dilakukan dengan baik, kan sebetulnya rakyat happy juga. Yang dilihat saat ini itu, apalagi nanti bila pada pemerintahan baru banyak yang masuk dan bekerja sama di dalam pemerintahan, 8 partai politik yang nembus DPR ini. Itu kan pasti juga rakyat kembali bertanya-tanya. Ini aspirasi saya didengarkan nggak? Kemudian aspirasi saya tersalurkan nggak? Jadi hal-hal itu sebetulnya menjadi pekerjaan rumah para anggota dewan kita gitu ya. Walaupun di dalam sistem kita ada DPR dan ada juga DPD yang seharusnya tidak perlu patuh kepada ketum parpolnya, yang harusnya bisa mengedepankan aspirasi rakyat lebih banyak. Tapi ya itulah tadi gitu, DPD-nya nggak kelihatan dibandingkan DPR-nya. Sedangkan begitu DPR kita ditanya, rakyat bertanya, atau rakyat ditanya, gimana sih sebetulnya kualitas DPR kita, Anda sudah diwakili atau belum? Bagaimana fungsi-fungsinya? Jawabannya begini, kira-kira. Oke, baik. Pak Teguh bagaimana? Ada tanggapan? Kita mulai dulu dari hasil polling deh, mengenai fungsi ini. Iya, artinya memang itu tadi saya setuju dengan Mas Henry bahwa memang antara harapan dengan kenyataan itu masih ada gap ya. Artinya ekspektasi dari masyarakat atau warga yang diwakili ini kan sebenarnya cukup tinggi ya. Berharap bahwa DPR ini perannya lebih aktif, lebih memperjuangkan lah, dalam arti memperjuangkan kepentingan yang masyarakat yang diwakili gitu. Mungkin selama ini mereka memperjuangkan, tapi ya proporsi yang diperjuangkannya berapa tuh tadi
karena kan memang ada kepentingan sendiri, kepentingan partai, kepentingan koalisi dan macam-macam. Inilah yang menurut saya menjadi PR juga untuk ke depan, dan ini kita berharap lah, artinya yang baru-baru ini punya spirit yang berbeda, dan kita berharap, saya belum lihat komposisinya, kalau mungkin dari usianya mungkin generasi yang lebih secara usia lebih muda, lebih ini kan kita berharap lebih progresif lah. Memang ini cukup aneh ya, kalau kepuasan presiden itu tinggi sekali. Ini kan kayak kebalik kan? Iya, kayak kebalik persis. Yang presidennya 80, ininya 20. Sekarang ini kan kebalikannya aja gitu loh. Artinya ini juga menjadi PR ya, ke depan buat DPR atau wakil rakyat ini. Karena apapun ini bukan hanya masalah citra, tapi ini kan trust issues ya. Artinya yang terjadi adalah kalau trust ini dibiarkan, dengan posisi yang hasil polling yang seperti ini kan menganggap bahwa pemilu itu ya sekedar ya udahlah 5 tahunan gitu, dan kita nggak berharap setelah itu masyarakat udah lupa gitu. Baik, Pak Tugu, tapi untuk gain trust apabila kita berbicara mengenai budgeting ataupun perekonomian, artinya DPR harus bagaimana untuk kemudian membuat perekonomian ke depan yang pro rakyat ataupun kebijakan anggaran yang pro rakyat? Ya artinya gini, menurut saya ini harus buka mata buka hati ya. Sebenarnya problem utamanya itu apa sih yang dihadapi oleh masyarakat, dan itulah yang harus diperjuangkan. Jangan sampai program-programnya ini bukan berdasarkan fakta dan realita gitu loh. Jangan-jangan ini program hanya keinginan dari nanti arahan dari ketum, arahan dari siapa. Inilah yang kita harapkan, bahwa anggota DPR ini memahami realita, fakta dan permasalahan yang ada, sehingga mereka bisa melakukan dialektika dengan pemerintah ketika menyusun program dan masalah penganggaran. Ini menurut saya yang penting gitu. Artinya benar-benar bahwa ada evidence based lah di dalam konteks policy making atau di dalam konteks budgeting nanti itu tadi. Baik, saya akan bergeser kembali ke Prof. Aji mengenai ini, masa jabatan akan segera usai bagi DPR. Menurut Anda pantas apa tidak DPR ini memberi penghargaan kepada dirinya sendiri? Menarik nih, pantas atau tidak memberi penghargaan pada diri sendiri. Saya kalau boleh mempersempit penghargaan itu sebagai semacam hadiah atau pemberian, gift kurang lebih. Nah ini menarik nih teorinya ya. Jadi diposisikan sebagai guru besar sih. Tapi teorinya begini. Kalau gift itu di dalam masyarakat selalu sifatnya bukan pemberian dari satu pihak ke pihak yang satunya belaka, tapi selalu ada exchange, selalu ada pertukaran. Jadi kalau saya kasih kado ke Anda, suatu saat Anda akan kasih kado ke saya. Karena saya juga berharap saya sudah kasih ke satu orang lain sini. Karenanya dalam teori seperti ini, yang namanya penghargaan, apresiasi atau kado diharapkan berasal dari orang lain. Kalau perlu dari komunitas lain, karena ada pertukaran kan. Nah kalau diberikan dengan kelompok lain, pertukaran ini akan membentuk struktur sosial yang bagus. Bayangkan kalau saya berikan kado kepada anggota keluarga saya hanya akan menerima kembaliannya dari anak, istri, saudara-saudara saya. Lingkupnya di situ saja. Ya, artinya tidak memperluas strukturnya tadi, tidak jalan. Lebih repot lagi kalau kemudian kita bicara kado kepada saya sendiri. Saya punya perusahaan, anak-anak buah saya kasih kado pada saya, lalu saya kasih kado pada anak buah saya gitu misalnya ya. Itu kan bulatnya di situ aja. Jadi dalam konteks ini, kalau kita bicara apresiasi atau penghargaan, tentu saja yang kita harap itu memperluas cakrawala kita, memperluas horizon kita, dan kemudian melibatkan lebih banyak orang. Tetapi ini kan pendapat klasik ya, pendapat klasik. Pendapat yang sekarang ini, apalagi anak-anak muda sekarang ini sangat senang dengan istilah, karena mulai individualisasinya tinggi ya. Jadi kapan sih kita memberikan self reward kepada diri kita sendiri? Nah ini ya. Seringkali kan bilang, jangan bekerja terlalu keras, kasih dirimu istirahat, kasih dirimu hadiah, kasih sesuatu yang untuk memuaskan diri. Dan itu adalah bagian dari aktualisasi diri yang sesungguhnya di dalam konteks masyarakat kita sekarang. Juga sebaiknya kita ingat pada diri kita sendiri. Hati-hati yang tadi sampai ingat pada diri sendiri, kesannya negatif ya. Tapi dalam konteks lain, seringkali orang bekerja keras sehingga lupa pada kondisinya sendiri. Itu juga nggak seharusnya dilakukan seperti itu, karenanya give to ourselves, hadiah kepada kita sendiri dalam konteks itu menjadi mungkin. Ya. Tetapi
Kalau kita bicara apakah tadi pantas, layak atau tidak kalau satu lembaga memberikan apresiasi hadiah pada diri sendiri. Nah, sekali lagi saya kembalikan pada dua pendekatan itu ya. Apakah kita memang mau memperluas cakupannya komunitas atau dalam konteks sedang menghargai diri kita sendiri karena kita memang pantas untuk diberi penghargaan sesudah bekerja keras, sudah bekerja sesuai dengan statusnya setelah berperan seperti itu. Kurang lebih itu. Oke, baik Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi, tapi sebelumnya kita akan lihat hasil jejak pendapat berikut ini terlebih dahulu dengan pertanyaan mengenai apakah kinerja DPR sudah sesuai dengan harapan. Hasilnya 87% mengatakan belum sesuai dengan harapan. Mas Hensat, ini kita lihat lagi hasil polling yang kurang lebih sama dengan polling sebelumnya seperti itu. Apabila kita lihat dari Gus Dur sendiri pernah mengkritik DPR seperti taman kanak-kanak. Bukankah sebetulnya DPR ini mestinya isinya politisi yang sudah ditempa oleh kaderisasi, kontestasi seperti itu, Mas Hensat? Gini, itu sih betul ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil polling ini, sebetulnya kan ini ada perbedaan harapan nih antara rakyat dengan DPR. Jadi menurut saya ada perbedaan prolegnas antara DPR dengan rakyat gitu. Mungkin rakyat inginnya hal-hal yang ada kaitannya dengan perut mereka gitu misalnya. Apakah ada undang-undang supaya sembako tetap murah di Indonesia gitu. Apakah ada undang-undang supaya mereka bisa kerja dengan enak. Kan akhirnya munculnya cipta kerja gitu. Bukan itu lagi. Jadi ada perbedaan harapan yang sangat signifikan antara wakilnya dengan rakyat yang sesungguhnya, maka hasilnya begini. Begitu ditanya kinerja sudah sesuai harapan belum? Kenapa? Karena harapan saya kan belum keluar gini loh. Kalau di berbagai hasil survei, masuk surveinya Kedai Kopi misalnya, ditanya itu permasalahan Anda apa gitu. Itu kebanyakan kan ekonomi keluarga. Kemudian ada lagi lapangan kerja gitu ya. Nah dijawabnya oleh DPR berbeda lagi gitu. Misalnya ada revisi undang-undang pilkada. Rakyat tuh lah ini saya lapar kok. Tiba-tiba ini DPR-nya sibuk sama pilkada misalnya. Jadi memang kita nggak bisa nyalain rakyat bahwa rakyat tuh nggak ngerti gitu ya. Kenapa sih rakyat tuh terlalu egois untuk mikirin perutnya aja? Karena mungkin harapannya itu. Kan kita bernegara gimana caranya kita bisa hidup lebih enak kan, lebih sejahtera. Tapi kan berbeda dengan elit-elit politik ini. Kalau kita ambil teorinya Karl Marx lah ya, elit politik itu kan berdasarkan posisi, berdasarkan reputasi, sama berdasarkan pengaruh. Posisi itu ya posisinya mereka, jabatan, reputasi ini bagaimana punya integritasnya mereka, sementara pengaruhnya itu gimana. Sementara rakyat kan nggak punya level-level begitu, rakyatnya rakyat aja. Tapi sekarang sih memang agak berubah, rakyat yang tajir banget dengan rakyat yang ya begini-begini aja gitu. Nah kalau yang 13% ini merasa puas, mungkin ini adalah rakyat yang dengan baik ya itu dikunjungi para anggota DPR pada saat reses misalnya. Jadi si anggota DPR-nya datang, Bu mau saya bantu apa? Nah dia bilang tuh, ini kelihatannya pupuk perlu ditambah nih Pak. Nah dia pergi tuh ke Dewan, kemudian ini masukin dong prolegnas tentang pupuk gitu. Tapi mostly menurut saya kalau kita lihat dari polling ini hasilnya, harapannya DPR itu apa, harapannya rakyat itu apa. Jadi ada perbedaan. Nah ini makanya ada teori juga komunikasi dari Johns Hopkins University. Ini cocok nih buat anggota DPR nih. Listen to learn and learn to listen. Nah, kalau udah begitu, mestinya mereka lebih banyak mendengar rakyat, kemudian menyampaikan itu. Versi Mas Hensat, Prof. Aji, ada perbedaan harapan antara rakyat dengan wakil rakyat yang terjadi saat ini, seperti itu tanggapannya? Iya, jelas. Tadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berada dalam posisi tertentu, orang berharap. Nah, kemudian kalau harapan ini di-share, dibagikan ke banyak orang, maka ini menjadi harapan sosial sebenarnya, bukan harapan pribadi. Nah, itu dia. Nah, social ekspektansi, harapan atau keinginan
orang banyak, bukan semua individual. Nah ini yang persoalannya mengelola harapan orang banyak itu seperti apa. Jadi Mas Hensat sampaikan kan, kalau pasti kunjungi ya mungkin dia akan sesuai, tapi ini orang banyak apa ya bisa dikunjungi semua. Nah kita nggak bisa bicara statistik dalam hal ini, berapa persen yang sudah dikunjungi, berapa persen yang tidak. Tapi mungkin kita bisa bicara yang lebih ukuran-ukuran yang lebih kualitatif ya, bukan ukuran, tapi statement yang lebih kualitatif. Misalnya ya, apakah satu kunjungan, apakah satu treatment tertentu kepada konstituennya itu bermakna atau tidak untuk konstituennya. Kalau itu dianggap tidak punya makna, ya hilang aja sudah. Ya, jadi sudah ada gap antara harapan rakyat dan apa namanya yang dilakukan oleh anggota dewan. Jadi saya rasa anggota dewan diharapkan ya secara kualitatif juga melakukan satu kerja-kerja yang kemudian dinilai punya makna kepada konstituen. Nah kalau selama ini nggak ada maknanya buat kami, buat kita, ya itu tadi gapnya ada gap ya antara rakyat dan ada perbedaan harapan juga kali ya. Mungkin anggota dewan juga, kalau rakyat kan harapannya kepada anggota dewan untuk memenuhi harapannya. Sementara anggota dewan kalau merasa harapan ketum parpolnya sudah sesuai, wah ini sudah selesai saya Pak, gitu makanya. Itu tadi ya. Saya pikir tadi kan anggota dewan sudah diberi kewenangan ya, harusnya dia yang harus lebih banyak memberi. Gitu. Oke, kita beralih ke situasi yang berbeda sedikit, Pak Teguh, mengenai adanya calo anggaran, calo proyek seperti itu. Ini kenapa bisa terjadi? Titik lemahnya ada di mana? Ya Pak Teguh lah. Ya isu ini kan sebenarnya ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi kan ada namanya rent seeking behavior ya, artinya pemburu rente ya, artinya bagaimanapun anggota dewan ini kan punya kewenangan tadi di dalam budgeting ya. Artinya dalam konteks ini nanti bisa jadi ada kolusi ataupun dengan misalnya pihak swasta atau apapun mungkin saling menjanjikan. Tetapi intinya adalah dalam proses budgeting ini pasti ada pola negosiasi satu sama lain antara pemerintah dengan dewan ya, sehingga pemerintah juga kadang take and give ya, artinya mengajukan A biar cepat disetujui, nanti si anggota dewan akan mendapatkan program mana di mana letaknya. Ini yang kalau misalnya seperti itu mungkin masih wajar ya, artinya misalnya ada sebuah program dari pemerintah karena di anggota dewan pengen di dapilnya misalnya. Kalau seperti itu menurut saya ini ya oke gitu loh, walaupun juga memang harusnya kan memang juga terlepas nggak hanya dari dapilnya aja kan program-program itu, tetapi juga menyeluruh. Tetapi yang mungkin nggak oke itu tadi kalau ada kolusi antara misalnya wakil rakyat dengan juga misalnya pihak lain lah, swasta atau apapun, karena yaitu tadi kalau misalnya ada program A nanti yang dapat mengerjakan si perusahaan tertentu. Ini yang menurut saya yang nggak boleh. Tetapi isu ini mungkin nggak bisa dipungkiri karena orang punya kekuasaan dan kekuasaan itu kan ada harganya gitu. Dan mohon maaf ini juga didrive dari ongkos politik kita yang cukup mahal ya. Di dalam konteks kontestasi pemilihan anggota dewan itu kan cukup mahal. Sehingga bagaimanapun orang akan selalu berpikir mencari pengembalian lah. Ini yang juga kita harus pikirkan bagaimana memperbaiki lah dari hulu ke hilirnya gitu. Kita nggak hanya menangkap hanya satu sisi aja bahwa calo proyek ini itu, tetapi kan kita harus melihat dari konteks besar dari sistem politik kita yang memang mau nggak mau perilaku seperti itu tuh ada, walaupun kita nggak boleh itu memaklumi ya, tetapi memang ada gitu loh. Artinya anggota dewan ini punya kewenangan budgeting, negosiasi dengan pemerintah. Di satu sisi kan mereka bisa melakukan kolusi dengan yang lain gitu. Tapi ya ini rent seeking behavior, pemburu rente ini memang ya akan selalu ada. Tapi bagaimana kita selalu meminimalkan atau minimal kalau ada pun dalam konteks yang lebih baik gitu. Oke, diskusi semakin menarik. Tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi dan kita akan kembali melihat hasil jejak pendapat sederhana berikut ini mengenai apakah koalisi parpol di DPR positif untuk rakyat.
81% lagi-lagi mengatakan tidak, yang mengatakan iya hanya 19%. Kita kembali akan meminta komentar dari Mas Hensa. Gimana nih Mas? Ya kan jelek lagi tuh. Mungkin sekali-sekali pollingnya diganti gitu. Jawaban terbuka. Menurut Anda apa yang bagus dari DPR gitu? Karena hal-halnya selalu negatif gitu. Jadi memang ada citra yang gagal diartifisialkan gitu. Jadi artinya citra buruknya ini nggak bisa ditutupi dengan kenyataan lain gitu. Padahal ada waktu setiap 5 tahunan untuk memperbaiki citra. Tapi lagi-lagi rakyat itu yang diingat ya akhirnya ya DPR tidur, DPR kaya sendiri dan lain-lain. Nah itu sih sebenarnya kita sayangkan ya, harusnya partai politik bisa lebih memberikan edukasi politik kepada rakyat bahwa ada peran DPR yang signifikan dalam pembangunan di Indonesia. Ada peran para wakil rakyat kita yang sangat signifikan untuk membantu Indonesia melaju ke hal yang lebih baik. Tapi kelihatannya komunikasi politik itu tidak dilakukan oleh para elit politik dan partai politik. Mereka hanya berkomunikasi kepada rakyat pada saat misalnya ajang pemilihan legislatif. Nah pada saat ajang pemilihan legislatif pembicaraannya adalah nanti kalau saya terpilih maka akan A, kalau saya terpilih maka akan B, gitu ya. Tapi apakah kemudian rakyat merasa diwakili dengan itu? Itu akan sulit karena pada saat anggota dewan ini berkantor mereka levelnya sudah nasional. Yang dipikirkan sudah berbeda, makanya tadi harapannya juga berbeda. Nah, kemudian ada reward and punishment yang ada di DPR. Ini kan seperti pisau bermata dua ya. Di sisi lain, para partai politik itu bisa mengontrol anggota dewan yang tidak perform kerjanya. Tapi di sisi lain, susah kita menemui atau menemukan anggota dewan yang sangat ideal gitu ya, yang lurus bekerja untuk rakyat, yang mengenyampingkan kepentingan partai politik. Karena ada sistem PAW itu. Ya kalau Anda nggak nurut-nurut saya PAW loh. Itu jadi reward and punishment ini ya pisau bermata dua. Akhirnya para anggota dewan kita merasa bahwa wah sulit kalau saya tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh para ketum parpol gitu. Makanya sebetulnya hal ini tuh harus bisa dijembatani, otherwise setiap kali kita polling begini DPR-nya terus-terusan negatif kan kasihan juga gitu. Kasihan yang udah kerja beneran gitu maksud saya. Jadi ya mudah-mudahan lah ya ada perbaikan citra nih 44%-nya ini tidak melulu gitu mengikuti kinerja dan kebiasaan yang 56% itu gitu. Kalau pandangan dari Prof Aji seperti apa? Ya, apa itu? Mengenai hasil polling tadi di mana koalisi parpol ada dampak positifnya tidak sih untuk rakyat? Koalisi parpol di DPR. Koalisi parpol DPR. Saya rasa karena saya backgroundnya di antropologi ya, kita bicara budaya ya, kita mungkin bicara tradisi ya, atau tradisi politik atau budaya politik kita. Yang paling umum kan ada dua yang kesannya kontras ya. Kalau kita menang ya kita kuasain semuanya, ya kita kuasain semua. Yang kalah yang kemudian jadi orang yang menentang kita. Di dalam konteks politik biasanya ya udah yang menang memerintah, yang kalah jadi koalisi, ya. Jadi itu dalam kondisi demokrasi sekarang diperlukan orang yang kalah dan perannya sebagai oposisi tadi ya, statusnya kalah, perannya oposisi. Tapi kemudian kita lihat juga ya, jangan semuanya oposisi, jangan semuanya menentang. Kalau Anda piawai bagus, kenapa nggak masuk ke kami, ya? Sehingga kita bicara soal koalisi. Jadi tidak harus menjadi pemenang untuk menjadi duduk di dalam konteks pemerintahan. Nah saya ingat tadi jawaban Pak Teguh ya, Mas Teguh ya, sampaikan bahwa karena ongkos politiknya tinggi dan semua orang tahu, yang menang maupun yang kalah itu tahu bahwa apa sih, menang jadi arang, kalah jadi abu gitu ya. Jangan sampai yang menang ambil semuanya, yang kalah nggak dapat apa-apa. Nah itu dia. Ada bau-bau transaksi yang nggak enak di situ kan. Jadi kalau kemudian kita mau ada partai pemerintah, ada partai koalisi, atau di dalam DPR ada yang berkuasa, ada yang koalisi menentang, itu bagus-bagus saja. Semuanya jadi satu, itu juga bagus-bagus saja. Kecuali jadi satunya karena persoalan yang tadi ya, persoalan yang isinya adalah istilahnya transaksional ya. Jadi itu yang nggak benar di situ. Karena kalau isinya koalisi sama
yang berkuasa terus-menerus dan ini tidak di manage dengan baik, ya artinya ribut terus, bertengkar terus, nggak bagus juga kan. Tapi kalau kemudian anteng-anteng terus, semuanya dapat, nah curiga juga, jangan-jangan ini nggak jalan mekanisme checks and balance-nya ya, karena tadi ada transaksinya. Oke, baik. Pak Teguh, tanggapannya seperti apa? Iya, menurut saya sih tadi setuju dengan disampaikan Prof. Haji bahwa berkoalisi semua, nggak ada yang di luar juga nggak bagus gitu. Menurut saya harus ada balance ya, artinya memang juga kita juga pengen ada yang di luar partai pemerintah sehingga bisa melakukan check and balances, tetapi juga kita berharap oposisi yang produktif itu bukan oposisi yang berisik gitu loh. Artinya juga bukan hanya asal tidak setuju juga gitu loh. Yang menurut saya ini yang kadang terjadi kalau oposisi itu oposisi berisik bukan oposisi produktif gitu. Artinya ya asal berbeda aja, ini kan nggak benar juga gitu. Artinya kita berharap, tetap aja saya berharap ke depan ini masih ada yang di luar yang bisa menyuarakan lah untuk memberikan wacana dan pandangan berbeda dari apa yang diusulkan pemerintah gitu. Kalau misalnya cuma semuanya jadi satu, nanti yang terjadi adalah semuanya akan distempel tanpa ada dialektika dan dinamika di dalam gitu. Apa benar-benar mengulas program-program, apakah ini tepat sasaran, budgetingnya benar atau enggak gitu. Menurut saya tetap dibutuhkan ya, ada yang memang berkoalisi, ada yang di luar yang memang itu bagian dari untuk check balances agar jalan gitu. Tapi kita yang berharap yang di luar, tapi sekali lagi saya tegaskan yang di luar atau yang jadi oposisi di parlemen itu atau di DPR juga oposisi yang produktif gitu, atau dengan rasional, bukan hanya oposisi yang berisik asal berbeda. Ini juga menurut saya nggak bagus juga. Oke, baik Mas Hensat, kembali ke internal DPR sendiri. Kode etik di DPR ini sebetulnya sudah cukup komprehensif, dan posisi MKD sendiri apakah sudah efektif? Nah ini MKD ini kan sebetulnya mengadili teman-teman ya. Jadi artinya pada saat seseorang masuk di MKD itu sangat mungkin ada komunikasi politik sebelum itu gitu ya. Tapi kalau kemudian komunikasi politik itu gagal, maka barulah kemudian masuk di MKD. Sebetulnya sistem yang ada di DPR itu sudah baik ya, hanya memang citranya saya yang perlu diperbaiki. Ini kata Sultan Najamuddin ya, dia bilang tuh demokrasi di Indonesia itu perlu green demokrasi, ada harapan dan keseimbangan. Nah ini menarik sebetulnya dalam rangka penerapan etika itu. Jadi kalau kemudian si green demokrasinya si Sultan ini bisa dilaksanakan, sebetulnya akan ada perbaikan-perbaikan signifikan di citra para anggota dewan kita. Nah itu tadi, masalahnya adalah ini kan politik. Tadi Prof. Adi mengatakan demikian, Mas Teguh juga mengatakan demikian, bahwa perpolitikan di dalam itu tidak sama dengan apa yang kita lihat di luar gitu ya. Mereka mungkin kalau diundang oleh Mbak Rara ke TV bisa saling berdebat, tapi begitu selesai dari sini kan mereka janjian lagi makan bakso gitu ya. Jadi artinya perpolitikan riang gembira itu terjadi di antara mereka gitu maksud saya. Jadi ya itulah harapan baru sih harus kita letakkan ke anggota dewan. Dengan ada MKD itu sebenarnya sebuah sistem yang baik. MKD juga sudah berhasil memperbaiki citra dan etika beberapa anggota dewan, walaupun banyak juga yang diselesaikan dengan hubungan pertemanan gitu ya, yang artinya memang akhirnya diselesaikan biasa saja. Nah, sebetulnya reward and punishment-nya mesti diperbaiki, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketum parpol ini harus memiliki harapan yang sama dengan rakyat. Sehingga pada saat mereka memberikan masukan-masukan kepada anggota dewan, itu nggak jauh-jauh dari harapan rakyat. Dari harapan gitu. rakyat. Jadi tidak ada gap seperti itu ya. Ada gapnya, dan akhirnya kan kalau rakyatnya senang, citranya lama-lama bagus deh. Saya yakin itu. Oke, baik Bapak-Bapak, kita harapkan diskusi kita untuk malam hari ini bisa menjadi masukan baru bagi DPR baru agar dapat memenuhi harapan baru dari para rakyat seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, diawali pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 pada 1 Oktober, transisi pemerintahan hasil pemilu akan membuka lembaran baru. Pemilu 2024 menelan anggaran 71 triliun rupiah. Pesta demokrasi hanya menghamburkan uang negara jika hasilnya adalah wakil rakyat bermental paduan suara. Bila para politisi di Senayan tunduk pada perintah ketua umumnya, lalu apa jadinya saat pimpinan parpol berada di bawah telunjuk penguasa?
Ignas Kleden menulis kecenderungan kekuasaan untuk memperkuat diri melebihi kemampuan untuk membatasi diri dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga melebihi kemampuan mengkritik dan mengawasi sendiri. Selain memicu penyalahgunaan kewenangan, rendahnya integritas pejabat publik akan merusak pembangunan SDM bangsa kita. Pejabat publik adalah elit yang wajib memberi keteladanan. Habis oblas dalam bahasa Prancis, Ingar Sosung Tulodo dalam bahasa Jawa. Tentu kita berharap yang terbaik pada DPR baru. Semoga mereka bekerja sesuai mandatnya, yaitu mewakili kepentingan rakyat jelata dan tidak terpuruk sebagai pelayan penguasa. Saya Fitri Mediantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.